Informasi mengenai karakteristik dan sifat tanah merupakan hal yang sangat penting dalam mendesain dan melaksanakan suatu konstruksi bangunan. Informasi tersebut dapat melalui pengujian langsung di lapangan ataupun di dalam laboratorium. Salah satu karakteristik tanah yang dapat diketahui di laboratorium adalah ukuran butir tanah. Melalui analisis ukuran butir, dapat diketahui variasi ukuran partikel dan butir yang ada pada tanah. Ukuran butiran tanah tersebut sangat berpengaruh pada sifat teknik tanah. Selain itu, besarnya butiran juga dijadikan dasar untuk pemberian nama dan klasifikasi tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan SMK semua? Semoga kawan SMK dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kawan SMK, salam jumpa dengan saya, Masfud Mustahar, Guru SMK Muhammadiyah 1 Salam. Kawan SMK, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana melakukan pengujian tanah di laboratorium, yaitu analisis ukuran butir. Ukuran butir tanah sangat berpengaruh terhadap sifat tanah. Besarnya butiran dijadikan sebagai parameter penentuan nama dan klasifikasi tanah. Melalui video pembelajaran ini, kawan SMK diharapkan untuk 1. Mampu menguraikan standar analisis ukuran butir tanah sesuai dengan prosedur. 2. Mampu melakukan pengujian analisis ukuran butir tanah sesuai standar. 3. Mampu menghitung data hasil uji analisis ukuran butir tanah sesuai standar. 4. Mampu menyusun hasil pengujian analisis ukuran butir tanah di laboratorium. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan analisis ukuran butir tanah. Pertama adalah analisis saringan, digunakan untuk partikel tanah berdiameter lebih besar dari 0,075 mm. Dari analisis ini akan didapatkan persentase dari kerikil, pasir, dan tanah berbutir halus. Yang kedua adalah analisis hidrometer. Analisis ini digunakan untuk partikel tanah berdiameter kurang dari 0,075 mm. Dari analisis ini akan didapatkan persentase lempung dan lanau. Dalam video kali ini, secara khusus akan menyajikan prosedur pengujian ukuran butir tanah menggunakan metode analisis saringan. Sesuai dengan namanya, analisis saringan. Analisis ini menggunakan saringan atau ayakan sebagai alat utamanya. Setiap ayakan memiliki nomor ayakan. Nomor ayakan tersebut menunjukkan jumlah lubang per lebar 1 inci. Artinya, semakin besar nomor ayakan, semakin banyak jumlah lubangnya atau semakin kecil ukuran lubangnya. Sebagai contoh, kita dapat membandingkan antara nomor ayakan 8 dengan nomor ayakan 100. Hasil analisis ayakan disajikan dalam suatu kurva log yang disebut kurva distribusi ukuran butir. Kurva yang dihasilkan kemudian dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya ke dalam 3 kelompok. Pertama adalah gap graded atau gradasi buruk, di mana 1 atau lebih ukuran butir tidak ada. Kedua adalah well graded atau gradasi baik, di mana hampir semua ukuran butir ada. 3 adalah uniform graded atau gradasi baik, di mana ukuran butirnya hampir sama. Setelah kawan SMK memahami apa itu analisis saringan, mari bersama kita menyimak video unjuk kerja dari mengendalikan uji laboratorium untuk analisis ukuran butir menggunakan analisis saringan. Pengambilan sampel tanah di lapangan dilakukan dengan menggunakan bor tangan. Sampel tanah kemudian dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. Preparasi sampel bertujuan untuk mempersiapkan sampel tanah yang akan diuji. Sampel tanah yang akan diuji dipindahkan ke dalam loyang untuk proses pengeringan.
Proses pengeringan dilakukan dengan menggunakan oven listrik pada suhu 110 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah proses pengeringan selesai, sampel dikeluarkan dari oven, kemudian didiamkan hingga mencapai suhu ruangan. Pada saat proses pengeringan akan ada tanah yang menggumpal. Gumpalan tanah tersebut harus dipecah untuk mendapatkan ukuran butir asli tanah. Sampel tanah yang menggumpal dipecah menggunakan palu karet agar butiran asli tanah tidak ikut hancur. Sebelum dilakukan proses penimbangan sampel, terlebih dahulu dilakukan pengesetan timbangan. Sampel ditimbang sebanyak 500 gram dan dicatat dalam formulir pengujian. Penyaringan sampel dilakukan dengan menggunakan saringan nomor 3/8 inci, 4, 8, 16, 30, 50, 100, dan 200 sesuai dengan SNI 3423/2009. Saringan disusun berurutan dengan nomor saringan terkecil di atas. Sampel tanah kemudian dimasukkan ke dalam tumpukan saringan secara perlahan.
tumpukan saringan yang telah berisi sampel tanah, kemudian digoyang atau diguncang menggunakan mesin pengguncang selama 15 menit. Sebelum melakukan penimbangan, terlebih dahulu dilakukan pengesetan timbangan untuk memperoleh berat bersih tanah. Sampel tanah yang tertahan dikeluarkan dari saringan dan dipindahkan ke cawan. Proses pemindahan dilakukan secara hati-hati untuk menghindari kehilangan sampel. Sampel tanah kemudian ditimbang dan beratnya dicatat di formulir pengujian. Proses penimbangan dan pencatatan dilakukan pada seluruh sampel yang tertahan di setiap saringan. Setelah proses pengujian selesai, selanjutnya dilakukan perhitungan dan pembuatan kurva distribusi ukuran butir. Hasil pengujian analisis saringan adalah berupa data berat tanah tertahan. Data tersebut kemudian digunakan untuk mencari persentase berat tanah tertahan, persentase kumulatif tanah tertahan, dan persentase butiran yang lolos. Sebelum menghitung nilai-nilai tersebut, terlebih dahulu harus dihitung persentase tanah yang hilang selama proses pengujian. Persentase tanah yang hilang dapat dihitung dengan rumus berat sampel dikurangi berat total tanah yang tertahan dibagi berat sampel dikali 100%, di mana hasil perhitungannya harus kurang dari 2%. Persentase berat tanah tertahan dapat dihitung dengan menggunakan rumus kumulatif berat tanah tertahan dibagi berat sampel dikali 100%. Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut. Persentase kumulatif tanah yang tertahan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan persentase tanah tertahan pada saringan tersebut dengan persentase tanah tertahan pada saringan sebelumnya. Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut. Persentase butiran yang lolos dihitung dengan cara 100% dikurangi persentase kumulatif tanah tertahan pada saringan tersebut. Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut.
Hasil perhitungan selanjutnya digunakan untuk menggambar kurva gradasi ukuran butir. Kurva gradasi ukuran butir digambar dengan cara memplotkan nilai ukuran butiran pada sumbu X dan persentase butiran lolos pada sumbu Y. Maka didapatkan kurva seperti berikut. Tanah juga termasuk bergradasi buruk jika jumlah berat butiran sebagian besar mengelompok di dalam batas interval diameter butiran yang sempit atau gradasi seragam. Kurva gradasi ukuran butir juga dapat digunakan untuk menentukan parameter yang digunakan untuk klasifikasi tanah, yaitu koefisien keseragaman atau CU dan koefisiensi gradasi atau CC. Adapun rumus CC dan CU adalah sebagai berikut. D10 adalah ukuran butiran yang 10% lolos saringan. D30 adalah ukuran butiran yang 30% lolos saringan. Dan D60 adalah ukuran butiran yang 60% lolos saringan. Nilai D10, D30, dan D60 kemudian dimasukkan ke dalam rumus CC dan CU. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tanah tersebut bergradasi buruk. Demikian materi mengendalikan uji laboratorium untuk analisis ukuran butir tanah menggunakan metode saringan. Semoga kawan SMK dapat memahaminya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.